Masih bersama kami pemirsa di obrolan Kalibosi masih membahas mengenai 18 puskesmas di Kota Makassar yang belum memiliki IPAL, namun tadi 5 sudah Iya. di antaranya itu sudah berproses, Iya. artinya masih sisa 13 lagi. betul. Tadi menurut Pak Rida ini 60 hari lebih ya Pak waktunya ini kalau Oh iya, untuk 5 puskesmas. Pekerjaan itu kan tergantung berapa banyak yang kerja itu. Jadi meskipun misalnya pekerjaannya ringan, tapi yang kerja hanya 1-2 orang pasti lama gitu. Tapi sejauh ini Tetapi ini perusahaan yang memenangkan tender itu sudah berkomitmen untuk menyelesaikan, karena kita punya pengalaman di tahun 2018 ada 19 bisa selesai. pengelola gitu. yang sama Pak yang dipakai. Lain. Ya, karena ini kan secara terbuka. Jadi namanya tender terbuka, siapa yang memang secara kualitas bagus, biayanya juga tidak terlalu tinggi, ya tentu dia yang diberikan, dia yang memenangkan gitu. Nah, makanya perusahaan yang menangani sudah punya komitmen untuk bisa selesai sampai akhir tahun ini. Nah, di 2018 kemarin kan ada 19 yang sudah dikerjakan 19. itu sudah sesuai dengan target dari Ya, itu sudah diaudit. Jadi setiap proyek yang dikerjakan itu ada auditnya. Ya, jadi diaudit dan tidak ada masalah di situ. Yang 5 ini mudah-mudahan tahun depan diaudit itu sudah tidak ada masalah. Nah, mudah-mudahan dengan pengelola yang baru juga bisa. makanya yang 13 ini kita kemudian akan alokasikan kembali anggaran yang ada itu ya untuk dikerjakan. Oke. Ya, jadi tidak ada yang namanya anggaran yang tidak terpakai, karena anggaran yang tidak digunakan itu dikembalikan kepada kas daerah. Artinya 6,5 sisanya itu dikembalikan. Dikembalikan. Oke. Artinya nanti ini di tahun depan mulai pelelangannya kapan? Ya, proses kena ini tinggal beberapa masalah saja ya, yang tidak terlalu prinsipil. Maka di tahun depan anggaran kita diketok palu, misalnya bisa selesai November, ya paling lambat Desember, ya paling tidak di bulan Maret, 2 dan 3 itu sudah bisa dibuka. Proses pelelangan Iya. terbuka. Pak. Betul. Di tahun kemarin mungkin sedikit flashback, prosesnya cukup lama tidak dari proses pelelangan sampai ada yang Ya, yang namanya lelang sesuai dengan ketentuan ya, ketentuan peraturan presiden tentang pengadaan barang dan jasa yang juga mengatur soal itu paling tidak waktu yang diberikan minimal 40 hari. Oke. Jadi mulai dari persiapan sampai adanya sanggahan dari mereka yang ikut tender, setelah itu diambil keputusan, baru dikeluarkan SPK-nya, surat perintah kerjanya. Gitu. Jadi proses administrasi berjalan sekian, kurang lebih 1 bulan. taruhlah 40 hari, mungkin kalau belum ada pemenang tendernya, apakah di... Nah, kalau misalnya tidak ada yang memenangkan, tidak ada yang memenuhi syarat, kita buka lagi gitu. Oke. Ya, jadi selalu ada upaya untuk kembali membuka kalau misalnya tidak ada yang menang. Ya, kalau misalnya dibuka lagi tidak ada lagi yang menang, maka dengan sendirinya proyek itu ditunda. Oke. Ya. Tapi Tapi ini katanya selama ini yang kita lakukan adalah ya paling tidak 2 kali. 2 kali, tidak ada yang sampai 3 kali kita buka tender. Artinya tidak sampai ada penundaan. Betul, gitu, Pak, ya? betul. Dari saudara Rizky ini, kalau mungkin saya mau tahu prosedur pengelolaan limbah medis itu sebetulnya seperti apa sih? Sebelum menjawab itu, pertama saya ingin menanggapi dulu apa-apa yang disampaikan tadi. Pertama begini, kalau kita sebenarnya ini juga harus menjadi bahan evaluasi lah bagi pemerintah kota. Kenapa? Karena di tahun sebelumnya saja kita mampu kerjakan 19 IPAL. Iya. Nah, kenapa di tahun ini Hanya 5? itu pun belum selesai, baru selesai di proses tender. Artinya ada yang bermasalah di sini. Sementara aturan-aturan pengadaan barang dan jasanya, pelelangannya itu kan pasti sama. Kemudian apabila dipersoalkan, misalkan tadi persoalan teknis, saya pikir sekarang itu untuk IPAL-IPAL fasilitas kesehatan sudah ada yang portable, tinggal hanya dibuatkan dari BPPT itu kan sudah selalu produksi itu yang portable. Artinya sebenarnya persoalan lahan itu juga bukan menjadi masalah baru. Nah, yang masalah sebenarnya apabila kita tidak atau gagal menyelesaikan target yang 18 ini, sementara penganggarannya sudah ada, tetapi gagal dan kita cenderung atau terlihat terkesan menyalahkan persoalan administrasi. Sementara limbahnya kan selalu diproduksi, kira-kira begitu. Nah, beda ceritanya seandainya
limbah ini tidak langsung dibuang ke badan air, tetapi dikelola atau ditampung dan di pihak ketiga akan untuk kelola itu. Nah itu kan pasti dampaknya juga tidak besar terhadap masyarakat atau lingkungan di sekitar. Nah itu yang pertama. Terkait dengan pengelolaan limbah cair sendiri atau limbah medis khususnya yang dikelompokkan ke dalam limbah cair, sebenarnya pertama harus dulu dibuat kajian di setiap puskesmas, karena kan pasti berbeda, misalkan debit limbah cairnya itu berapa per hari. Nah itu harus jelas kajiannya dulu. Kemudian karakteristik limbahnya bagaimana, apa saja yang ada atau yang terkandung di dalamnya, apakah memang mengandung bakteri patogen, kemudian apakah kadar CO-nya atau DOD-nya tinggi. Jadi ada hal-hal teknis yang saya pikir berbeda setiap puskesmas. Penanganannya berbeda berarti ya? Ya, tapi secara IPAL itu kan juga punya banyak perbedaan teknologi. Namanya tetap sama IPAL, tapi teknologi di dalamnya itu bervariasi tergantung jenis atau karakteristik limbahnya. Nah, jadi pertama harus dipetakan dulu jenis limbahnya, kuantitas limbahnya, baru nanti kita bicara soal metode pengelolaannya. Baik, tadi mengenai banyaknya pengerjaan IPAL begitu ya, yang mungkin dari Rizky melihat dibanding tahun kemarin kok ada penurunan begitu di tahun ini. Kalau menurut tadi kan sudah dijelaskan mungkin oleh Pak Ridha Rashid alasan administrasi, apakah artinya memang hal-hal seperti itu tidak bisa jadi alasan sampai ada perlambatan pengerjaan atau gimana? Memang kalau di pemerintahan kan memang harus juga taat aturan, itu penting karena salah-salah sedikit bisa dipenjara kita. Nah itu satu hal. Tapi bagi kami persoalan limbah medis ini kan atau yang masuk kategori LB3 itu juga bukan persoalan yang yang kecil, karena bagaimanapun juga masyarakat Kota Makassar atau publik itu punya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Nah itu adalah hak asasi manusia. Jangan sampai karena persoalan administrasi hak masyarakat itu dilanggar, walaupun mungkin masyarakat belum tahu, belum semuanya masyarakat sadar bahwa hak atas lingkungan hidup itu adalah hak asasi manusia. Baik. Ya, mau menanggapi Pak? Dinas Lingkungan Hidup itu sudah merekomendasikan kepada semua puskesmas ya selama IPAL-nya itu belum ada untuk mengantisipasi. Nah, oleh Dinas Lingkungan Hidup sudah menyampaikan kepada masing-masing puskesmas dan itu di bawah supervisi Dinas Lingkungan Hidup dan tentu saja kita mengharapkan Walhi untuk ikut serta. Ya nanti kami akan sampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan juga Dinas Kesehatan untuk melibatkan. Ya karena paling tidak bahwa jangan sampai karena IPAL-nya belum kita bangun, belum kita buat di situ, ya kemudian ini limbah berbahaya dan beracun itu bisa berdampak langsung kepada masyarakat, apakah itu dalam waktu yang cepat ataupun waktu yang lama. Paling tidak bahwa ada antisipasi yang kita lakukan. Jadi tidak terpaku pada pengerjaan IPAL, tapi apa langkah-langkah awal yang bisa kita lakukan untuk itu. Baik, Ya, kita makanya saya senang sekali dengan apa yang disampaikan DLSK itu, paling tidak bahwa pemerintah kota, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan harus betul-betul memikirkan itu. Jangan kemudian nanti ada dampaknya, ya terkena, ya sama dengan persoalan stunting misalnya, baru kita tangani. Tapi harus ada antisipasi sebelumnya. Oke, baik, kita akan tutup telepon dulu. Ada Yogi di Pongtiku. Selamat malam. Selamat malam dengan Yogi Pongtiku. Baik, silakan Pak. Iya. Yang saya mau katakan di sini bahwa perencanaan untuk pembuatan IPAL di 18 puskesmas ini kayaknya tidak teridentifikasi dulu. Dalam jangka 2 bulan ini harus selesai. Di mana logikanya itu? Bukan 18 Pak, 5 Pak. 5. Iya 5. Okay. Jadi 18 itu 5 yang sudah selesai proses tendernya, 13 yang belum. Ya, bukan ya, 18 dalam waktu 2 bulan, tidak mungkin itu. Sebentar dulu Pak, saya ngomong dulu Pak. Sebentar. Saya ngomong dulu dong, dengerin. Nah, ini kan
kayaknya tidak teridentifikasi dulu durasi waktunya 2 bulan. Nanti entar kalau persoalannya bermasalah di belakang yang disalahkan adalah kontraktornya lagi. Kayaknya ini cenderung tidak ada visibility study dari pemerintah kota. Kenapa harus dipaksakan secepatnya itu? Itu 2 bulan loh Pak, nggak bisa selesai itu. Apalagi kalau kita bangun di underground, itu harusnya di underground. Karena kenapa harus underground? Ini kan puskesmas rata-rata di dalam lingkup permukiman. Coba kita lihat saja satu contoh di Kariwisi itu Pak, Kariwisi Utara itu kiri kanan depan belakang itu perumahan orang. Betul. Nah, kalau mau dibuatkan instalasi pengolahan air limbah, maunya di mana? Kalau dia di top, itu kan ada baunya, smellnya bisa bisa menyebabkan penyakit terhadap masyarakat. Jadi maksud saya yang saya mau katakan di sini ini seharusnya pihak pemerintah kota bekerja sama dengan dinasnya memperhitungkan matang-matang baru dibuatkan seperti itu. Jangan secepat itu 2 bulan itu buat fondasi rumahnya saja nggak bisa selesai itu. Nanti kontraktor silakan gitu. Lagian juga yang kedua, ini kan pengambilan air limbahnya ini belum ada perusahaan yang benefit untuk mengambil. Karena teori daripada instalasi pengolahan air limbah itu setelah keluar dibuang ke badan air itu paling tidak ya, kalau saya bisa mengatakan air itu harus diminum, sudah bisa diminum. Tapi kalau seperti dalam kondisi seperti ini di Makassar ini nggak ada, mau diambil di mana, mau dibawa kemana setelah diambil. Jadi poinnya itu ada 2. Kalau 2 bulan lagi ini nggak usah dipaksakan lah, mending dipospon dulu lah. Kedua, perusahaan mana dulu yang harus ditunjuk untuk mengambil ipalnya nanti ini. Di Wahidin saja itu busuknya bukan main, kalau kita jalan itu tidak pernah terambil-ambil. Apalagi kalau masuk lagi di perumahan-perumahan, kompleks permukiman itu bermasalah. Jadi itu aja deh, 2 ada poin. Baik. Terima kasih Pak Yogi. Mungkin nanti untuk menjawab pertanyaan dari Pak Yogi kita akan menanggapi di segmen berikutnya pemirsa di rumah. Untuk Anda kami akan kembali usai jeda yang berikut ini. Tetap bersama kami di obrolan Karebosi.